semuanya, kembali lagi di podcast Easy Experiencing, Sharing, and Changing. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenal lebih dekat tentang Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah hadir pada hari ini. Nah, langsung saja kita kenalan. Halo Kak Nila. Halo. Wah, senang sekali bisa ketemu dengan Kak Nila dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kami pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang tema yang telah saya sebutkan tadi, mungkin dari Kak Nila bisa menjelaskan tentang Kak Nila. Silakan Kak. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nila Anjeli. Sekarang beramanah di Satgas PPKS sebagai anggota Satgas PPKS. Wah, keren banget. Berarti Kak Nila ditugaskan di Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang. Nah, mungkin dari Kak Nila bisa menjelaskan nih apa sih itu Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang? Oke, gue jelasin sedikit terkait dengan Satgas PPKS. Satgas PPKS itu adalah satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya yang berada di Politeknik Negeri Padang. Satgas PPKS itu merupakan tim yang dibentuk oleh Kemendikbudristek. Di setiap kampus itu ada untuk mencegah dan menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ada juga kekerasan seksual itu gak hanya murni dari yang kita tahu kayak pemerkosaan dan lain-lain, tapi ada juga kekerasan seksual itu yang verbal dan non-verbal. Terkait dengan kekerasan seksual verbal itu tuh kekerasan yang dari kata-kata, contohnya saja pengancaman atau bully. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan seksual yang verbal. Kalau non-verbal itu dari tindakannya, contohnya ya tadi kayak kasus-kasus pemerkosaan, terus ada juga pelecehan dan lain-lain. Wow, berarti tugas dari Satgas PPKS ini sangat penting banget ya Kak, karena membahas tentang kekerasan seksual dan juga sebagai layanan pengaduan dan memberikan informasi seputar kekerasan seksual. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kak Nila juga bahwasanya kekerasan seksual ini ada jenisnya ya Kak? Ya. Ada apa sih Kak? Ada yang verbal dan non-verbal. Ada verbal dan juga non-verbal. Nah, mungkin dari Kak Nila bisa menjelaskan apa sih itu kekerasan verbal dan juga non-verbal? Oke. Kekerasan verbal itu melalui kata-kata. Bisa dalam bentuk bullying atau bentuk pengancaman dan lain-lain melalui ungkapan kata-kata. Nah, sedangkan untuk yang non-verbal itu melalui tindakan atau ekspresi tubuh kita. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk secara verbal seperti pengancaman, lalu untuk secara non-verbal itu bentuknya seperti pelecehan, pemerkosaan dan lain-lain. Mungkin untuk membahas terkait Satgas PPKS ini bersifat kata-katanya lebih vulgar juga, karena memang konteksnya memang itu. Jadi mohon maaf juga ya Kak ya sebelumnya. Ya Kak, apa kok Kak? Berarti jadi gini Kak, kalau misal yang sudah disebutkan oleh Kak Nila tadi ada kekerasan verbal dan juga non-verbal. Nah, misalkan nih kita punya teman atau kenalan gitu ya yang pernah atau mengalami kekerasan seksual ini. Nah, apa sih cara kita untuk membantu teman kita tersebut? Oke. Untuk membantu teman itu secara teman atau ke Satgasnya nih sebelumnya Kak? Misalnya gini Kak, misalnya kita ada temen nih gitu kan, kita dapat informasi bahwasanya dia mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, misalkan yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Nila kan, kalau misalnya Satgas PPKS ini juga berfungsi sebagai layanan gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menginformasikan informasi tersebut ke Satgas? Oke. Yang pertama berarti itu teknisnya dari teman ke teman ya?
Ya. Oke, misalnya ada teman kita yang terkena atau apa ya, eh, ada sebagai korban kekerasan seksual. Yang pertama, apa yang kita lakukan sebagai teman, kita harus care atau peduli dulu terhadap si korban. Karena kalau kita saja, mending lapor ke sini deh gini-gini, tapi tanpa mengetahui kondisi korban bagaimana, rasanya itu kurang efektif juga. Kita sebagai teman, yang pertama itu harus care dan peduli dulu terhadap korban. Lalu setelah agak reda emosionalnya, lalu bisa kita arahkan ke Satgas PPKS. Tapi jangan ada kata-kata menghakimi dari kita, jangan ada kata-kata menuduh atau yang menjatuhkan mereka, karena itu akan membuat mental mereka jadi down dan malah makin menjudge diri mereka tuh sebagai orang yang sangat hina, mungkin seperti itu. Oh gitu ya Kak. Kalau boleh tahu ada nggak sih Kak pakar atau ahli yang menangani kasus ini, khususnya yang disediakan oleh Politeknik Negeri Padang? Oke. Sekadar informasi bahwasanya untuk Satgas PPKS itu tidak hanya dari mahasiswa, ada tenaga mahasiswa, ada tenaga dosen, dan ada juga tendik di sana. Ada semua elemen dari kampus tersebut. Lalu ada juga pendampingan psikologis untuk korban dan disediakan psikolog yang ahli dalam bidangnya untuk kasus tersebut dan penanganannya bagaimana juga. Wow, keren banget ya berarti dari penyampaian Kak Nila tadi bahwasanya Politeknik Negeri Padang itu sudah bersiap ya Kak dalam menangani kasus kekerasan seksual. Jadi jikalau ada teman-teman nih yang punya korban di sekitar Politeknik Negeri Padang yang terkait dengan isu kekerasan seksual ini, silakan lapor ke Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang. Oke, berbicara mengenai data nih Kak. Saya sudah mencari beberapa data terkait dengan isu kekerasan seksual ini. Nah, dan juga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia per tanggal 6 Desember 2023 itu ada sekitar 22.541 korban perempuan dan 5.334 korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, dan jumlah ini akan terus bertambah gitu. Dan ini sangat miris sekali ya Kak, karena dominan yang mengalami kasus kekerasan seksual ini adalah perempuan gitu. Nah, dari data tersebut banyak sekali korban yang mengalami kasus kekerasan seksual ini. Dan tentunya banyak sekali kerugian yang dialami oleh para korban. Mungkin dari Kak Nila bisa menjelaskan nih apa sih kerugian dari kekerasan seksual, apalagi sekarang sampai-sampai dari kasus kekerasan seksual ini sampai-sampai ada orang yang mau bunuh diri, Kak. Oh, sangat ngeri sekali, Kak. Mungkin dari Kak Nila bisa menjelaskan kerugiannya apa aja. Oke. Terkait kerugian yang ditimbulkan terhadap korban itu sangat banyak sekali. Salah satunya mental dan fisik dari si korban gitu. Kita nggak tahu sesakit manakah dari korban ini sampai ngerasain mau bunuh diri atau gimana gitu. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Yang kita harus tahu dan cari tahu, kita harus jadi teman yang baik untuk mereka dulu dan jangan membiarkan korban ini sendirian. Kalau kita udah tahu, ayo arahkan mereka dulu supaya tidak ada sesuatu hal yang buruk terjadi pada mereka. Kita karena pemikiran mereka, pemikiran orang-orang yang mentalnya kena tadi, ya bisa saja bertindak bunuh diri dan lain sebagainya. Terkait dengan kerugian selain mental, pasti banyak teman-teman yang menjauhi mereka yang menjadi korban. Itu sangat berdampak sekali juga kepada psikis. Lalu mungkin ada karena beritanya udah menyebar atau sebagainya, ada juga kerugian dari materi, kita juga nggak tahu kan. Jadi banyak banget kerugian-kerugian yang pasti didapatkan si korban. Nah, gimana cara kita membantu ya dengan cara tadi? Kalau kita memang nggak bisa membantu rasanya sebagai teman, yuk laporkan ke pihak-pihak yang profesional untuk menangani hal tersebut. Nah, untuk kerahasiaan korban,
Kalau dari segi Satgas PPKS-nya, insya Allah itu kerahasiaannya akan terjamin. Dan nanti kita akan memberikan bantuan sesuai dari kebutuhan si korban. Kalau misalnya butuh bantuan hukum, kita akan sediakan. Dan kalau misalnya hanya butuh bantuan psikolog, kita juga akan sediakan kalau jika butuh itu. Intinya kita lihat dulu tingkat manakah kasusnya. Karena untuk kasus sendiri itu ada tingkatnya, tingkat kecil, tingkat menengah, dan ada tingkat yang memang tingkat tinggi. Berarti memang ya, jikalau kita menemui adanya korban pelecehan atau kekerasan seksual, tugas kita itu bukan meninggalkan, melainkan merangkul dia agar dia bisa semangat kembali ya Kak dalam menjalani hidupnya ke depan gitu. Mungkin kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Nah, berbicara mengenai korban dan juga pelaku. Mungkin dari sisi korban dulu ya Kak. Tadi kan sudah disinggung sebelumnya kalau misalkan kita mengenal korban, kita bisa melapor ke Satgas. Nah, misalkan nih hal tersebut masih belum bisa membuat dia pulih seutuhnya gitu. Nah, apa sih langkah selanjutnya dari kita untuk membantu si korban, Kak? Oke. Kalau berbicara terkait korban, kalau memang tidak bisa rasanya di Satgas, seperti kita adakan konsultasi. Oke. Berbicara tentang korban, kalau memang misalnya di Satgas PPKS itu tidak bisa juga, tadi sudah dibilang juga ada bantuan hukum untuk memberikan efek jerah kepada si pelaku, mungkin akan membuat si korban juga lebih tenang. Lalu untuk psikolog juga ada untuk perlindungan dari mentalnya. Lalu satu lagi, Satgas PPKS itu akan menjamin bahwa tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu yang akan terjadi pada si korban. Kayak si pelaku ini terus meneror apa segala macam. Kadang kan memang ada ketika korban itu melapor kepada Satgas PPKS, mereka takut akan ancaman yang diberikan oleh si pelaku tersebut. Jadi diharapkannya data-data yang diberikan oleh si korban itu memang apa adanya dan secara nyata, biar kami dari tim Satgas PPKS juga bisa menyimpulkan langkah apa yang akan kami ambil untuk kedepannya. Jadi tidak hanya sekedar melapor, tapi juga memberikan data-data yang valid kepada kami atau keterangan-keterangan yang jelas lah pokoknya. Nah, nanti tim Satgas juga akan mencari data-data yang pasti terhadap si korban tersebut. Wah, benar sekali Kak. Berarti banyak cara kita ya untuk membantu para korban kasus kekerasan seksual ini. Di antaranya jikalau tidak bisa di Satgas, mungkin bawa ke psikolog atau bahkan ke ranah hukum ya Kak. Nah, mungkin itu dari sisi korbannya. Sekarang kita ke sisi pelaku. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita harus ambil peran dalam memberantas kasus kekerasan seksual ini. Nah, mungkin saya akan nanya ke Kak Nila nih terkait dengan hukuman seperti apa sih yang pantas untuk para predator seksual ini, Kak? Karena bisa dikatakan ya, di zaman sekarang itu tidak hanya dari orang luar, melainkan dari keluarga sendiri yang melakukan. Itu sangat miris sekali gitu kan. Jadi mungkin dari Kak Nila, seperti apa sih hukuman yang pantas bagi para pelaku? Kalau ditanya hukuman apa yang pantas, yang jelas yang pastinya untuk predator seksual ini harus diberi hukuman. Tetapi bentuk hukuman apa yang pantas, Satgas PPKS itu tidak berhak untuk memberikan hukuman. Satgas PPKS itu hanya merekomendasikan hukuman tersebut kepada pihak pimpinan akademik atau rektornya. Kalau di Politeknik kan itu ada direktur ya, pimpinan tertinggi. Nah, setelah rekomendasi
dari Satgas itu ada, maka akan kami usulkan kepada pihak direktur, kepada direktur. Lalu setelah direktur pahami data-data dan segala macam kasusnya, baru dari direktur sendiri yang memberikan hukumannya. Tapi yang jelas saya sangat tidak setuju jika pelaku kekerasan seksual itu tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Ya benar sekali ya Kak. Berarti kalau dikatakan ya pelaku dari kekerasan seksual ini emang harus diberi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan gitu. Apalagi bisa dikatakan kejahatannya ini sangat, maaf ya menyebutkan, menjijikkan, karena ya itu seperti yang saya bilang tadi, sampai-sampai di lingkungan terdekat itu bisa menjadi pelaku. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak, seperti pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, bagaimana sih dari kita melindungi diri kita sendiri dari para pelaku kejahatan seksual ini Kak? Berbicara terkait dengan pencegahan kasus kekerasan seksual ini, dari Satgas PPKS PNP pun juga sudah melakukan berbagai cara. Salah satunya itu melakukan sosialisasi baik di kampus utama maupun di kampus cabang yang lain seperti Tanah Datar, Solok Selatan, dan di Palalawan juga. Lalu di masing-masing individu bagaimana untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual. Yang jelas yang pertama kita pagari diri dulu. Kalau memang misalnya kita ada itu berteman sama orang-orang yang kayak rasanya tuh nyeleneh atau gimana, mungkin hindari orang-orang seperti itu karena kita nggak tahu nanti kedepannya bagaimana. Yang kedua tuh cari lingkungan-lingkungan yang positif. Ibaratnya kita bisa memilah-milih lah teman mana yang bisa kita ajak memang berteman dengan baik. Lalu kalau memang misalnya ada yang aneh yang berkaitan dengan kekerasan seksual tadi, mungkin lebih baik itu kita hindari dulu. Ya, berarti bisa dibilang ada banyak cara sih dari kita untuk menghindari dari terjadinya kasus ini ya Kak. Mulai dari memilih teman ya Kak, dan juga jikalau kita menemui orang yang seperti nyeleneh atau gimananya, yang menunjuk ke arah sana kasus ini, mungkin kita bisa lebih baik menghindari itu. Wah, nggak kerasa nih kita udah hampir di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu nih closing statement dari Kak Nila. Oke. Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang itu merupakan garda terdepan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Nah teman-teman, kalau memang misalnya ada terjadi sesuatu, baik itu dari kekerasan seksual atau bullying dan segala macamnya, boleh melaporkan ke Satgas PPKS. Di IG-nya juga ada di Satgas PPKS Poltek Padang. Lalu terkait dengan kerahasiaan itu dijamin dan akan ada perlindungan lanjutan yang akan dilakukan oleh Satgas PPKS sendiri. Pokoknya jangan takut untuk melaporkan hal-hal yang memang dirasa kurang nyaman dan berkaitan dengan kekerasan seksual, khususnya di kalangan mahasiswa, dosen, ataupun tendik sekalian. Mungkin itu saja penutup kita pada hari ini. Berarti yang disampaikan oleh Kak Nila tadi, nggak ada alasan nih bagi kita jikalau kita punya kenalan itu mendiamkan dia aja ya Kak. Berarti kita bisa mengikuti IG dari Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang atau langsung mengunjungi ke akademik ya Kak. Mungkin ada tambahan closing statement dari saya ya Kak ya, terkait dengan teknis pelaporan. Tadi lupa saya menyampaikan di awal. Teknisnya itu ada pelaporan terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat IG Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang. Lalu ada hotline juga di depan gedung PKM, ada spanduk terkait dengan stop kekerasan seksual. Itu ada nomor hotline Satgas PPKS-nya. Setelah pelaporan, lalu nanti akan ada tindak lanjut dari Satgas PPKS itu sendiri. Oke, nah dari penyampaian Kak Nina tadi, jangan lupa ya follow akun IG Satgas PPKS Politeknik Negeri Padang. Dan
Jika ada teman-teman yang pengen bertanya nih, lebih lanjut tentang apa itu Satgas, bisa langsung follow akun IG Kak Nila. Oke, jangan lupa follow ya Nila Anjeli 19. Wah, itu. Oke, saya Ari Syariani dari Kementerian Komunikasi dari Riset Pengembangan selaku host yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri dan Sampai jumpa.